bareng aku, bisa di lewat line atau lewat WA. Ya, apa sih tujuan kita belajar? Kita kan pasti di kita kalau misalkan di setiap materi kan pasti ada kayak apa ya, tujuan kita mempelajari materi tersebut. Nah, tujuan dari apa sih tujuan kita mempelajari manajemen konflik ini? Yang pertama itu mengetahui arti dan macam-macam konflik. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang merupakan potensi terjadinya konflik. Yang ketiga, mengenal macam-macam cara menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, memahami keuntungan dan kerugian setiap penyelesaian konflik. Langsung aja teman-teman ke pengertian konflik. Ini teman-teman bisa baca sendiri sih sebenarnya. Soalnya apa ya, konflik itu emang hal yang selalu berdampingan dengan kita. Jadi sadar nggak sadar teman-teman pasti ngalamin konflik itu. Kalau konflik menurut Poldan sendiri itu sebagai ketidaksesuaian nilai atau tujuan antar anggota kelompok organisasi. Sedangkan menurut Dabrin, mengartikan konflik itu pertentangan antar individu atau kelompok yang meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalang. Dengan menurut James F. Stoner itu menyatakan bahwa perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok itu inti dari pengertian dari konflik. Berikut ini merupakan sudut pandang konflik. Kalau konflik ditinjau secara tradisional, menurut sudut pandang tradisional, konflik sendiri itu adalah hal yang tabu dan meyakini bahwa semua konflik itu harus dihindari untuk tetap memajukan dari organisasinya. Yang kedua itu menurut human relation. Konflik itu alamiah, konflik itu pasti terjadi dan nggak bisa dihindari. Itu menurut human relation. Kalau menurut integrasionis, konflik itu tidak hanya sebuah kekuatan positif. Konflik itu sebuah kebutuhan mutlak untuk kelompok. Kayak apa ya? Kalau kalian jalan lurus terus aja sampai tujuan kan kayak nggak ada sensasinya gitu loh. Kayak lurus terus ihdina siratal mustaqim, nggak ada belok-belokan dan lain sebagainya, itu kayak nggak ada sensasinya. Nah, konflik ini kayak liku-liku yang ada di dalam perjalanan kalian kalau menurut interasionis ini. Ada yang perlu didiskusikan teman-teman? Kita sering diskusi aja, nggak apa-apa. Monggo. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau lanjut? Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, boleh langsung raise hand, terus on mic. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini macam-macam konflik. Yang tadi sempat kita simulasikan, itu masuk ke dalam macam-macam konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu, konflik dengan diri mereka sendiri, dengan pribadi mereka sendiri, dengan diri mereka sendiri. Nah, pasti di dalam diri kalian itu ada sisi jahat dan ada sisi positif, ada sisi baiknya. Nah, kondisinya seperti ini yang saling bertentangan itu disebut dengan konflik antar diri individu, konflik antar pribadi masing-masing yang ada di dalam benak kalian. Biasanya kalian kayak pengen, aduh aku beli gak ya, apa sih imbas kita beli ini, rugi gak ya aku, kayak gitu. Ada keraguan, ada perdebatan pertentangan dalam diri sendiri, itu antar dalam individu. Kalau yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Ini bisa disimulasikan, bisa diibaratkan itu ketika kalian mempunyai kegiatan dalam UKM kalian masing-masing. Nah, pasti ada event kan di dalam UKM kalian. Nah, biasanya dalam event itu ada kesalahpahaman, sedikit mungkin kesalahpahaman antar teman-teman, mungkin kayak salah koordinasi atau saling edit dan lain sebagainya, nggak kerja, kon bambet, gitu kan pasti ada. Terus yang ketiga, konflik antara individu dengan kelompok. Konflik antara individu dengan kelompok ini bisa disebabkan kayak mungkin yang bermasalah ini salah satu, tapi imbasnya itu dalam suatu kelompok. Jadi kayak pertentangannya itu beda banget. Beda banget. Perbedaannya sangat-sangat signifikan antara individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi. Nah, kelompok dalam kelompok ini bisa ibaratkan
Contohnya di divisi di dalam PSDM sendiri. PSDM kan ada divisi kaderisasi, ada divisi pelatihan. Nah, di sini tuh mereka konflik kayak aduh perbedaan salah koordinasi atau gimana, itu bisa menyebabkan konflik. Itu gambaran kayak konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang terakhir, konflik antar organisasi. Ini bisa dilihat kalau kalian mengamati apa yang ada terjadi di sekarang, mungkin kalau kalian mengamati yang ada di KMITS sekarang, itu bisa kalian contoh, oh ini adalah konflik antar organisasi, perbedaan pendapat antara PMI, PLM, KPUTS, itu contoh perbedaan, itu contoh merupakan konflik antar organisasi. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab konflik? Yang pertama, itu diri sendiri. Tadi udah aku jelaskan di awal, konflik mengenai diri sendiri yang di sisi kalian, di diri kalian itu ada dua sisi yang saling bertentangan, mungkin mempertimbangkan secara matang dan satu sisi mempertimbangkan secara jangka pendek. Seperti itu. Yang kedua tujuan, yang ketiga soal sumber daya, yang keempat soal kekuasaan, yang kelima ideologi yang berbeda, yang keenam beraneka ragaman norma, yang terakhir hubungan internal dan eksternal. Dari sini ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ya, monggo Dimas. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Dimas dari Penalaran izin bertanya. Tadi kan udah jelaskan perihal sudut pandang dalam memandang konflik itu kan ada tradisional, human relation, dan juga intervention kalau nggak salah. Terus juga tadi ada jenis-jenis macam-macam konflik antar individu, kelompok, dan organisasi. Nah, sebelumnya cara kita memandang suatu konflik, tadi kan dijelaskan sudut pandang konflik itu ada 3. Apakah ada kriteria khusus kapan ketika kita menghadapi konflik ini, kita harus menggunakan sudut pandang apa seperti itu, atau bagaimana Mbak? Oh, oke. Makasih buat pertanyaan dari Dimas. Aku coba jawab ya. Kita memandang konflik itu sebagai biasanya, secara umum, kita memandang konflik itu sebagai yang interasionis. Konflik itu emang bakal selalu ada dan nggak bisa dihindari. Kayak akan menjadi contoh gimana ya, cara treatment kita untuk mencapai tujuan kita. Biasanya dalam segi umum itu, secara general itu biasanya memandang secara interasionis. Nggak mungkin kan kalau organisasi itu lurus-lurus terus, mulus terus. Nggak mungkin, pasti ada konflik. Biasanya kayak gitu, kalau memandang konflik itu sebagai apa. Dari sudut pandang interasionis biasanya dipakai. Berbeda kalau misalkan ada orang yang mau menggunakan sudut pandang tradisional atau human relation. Itu balik lagi ke setiap orang mau menilai sudut pandang konflik itu seperti apa. Tapi kalau biasanya untuk organisasi, itu yang dipakai biasanya tadi interasionis. Menjawab nggak Dimas? Sampun Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau nanya, atau aku lanjut dulu? Mungkin kalau teman-teman lain yang ada yang pengen nanya bisa raise hand terus langsung on. Ya teman-teman, aku lanjut dulu ya. Ini mengenai definisi manajemen konflik. Manajemen konflik itu apa sih? Kalau dalam buku The Foundation Coalition, itu prinsip bahwa semua konflik tidak dapat dipecahkan dengan pasti. Namun, belajar bagaimana mengelola konflik dapat memberikan peningkatan yang produktif. Jadi konflik itu ada beberapa hal yang nggak bisa dipecahkan, nggak bisa dihindari. Tapi kita bisa untuk meminimalisir adanya konflik. Kita bisa bagaimana cara kita mengelola konflik itu agar nggak terlalu dampaknya itu nggak terlalu signifikan. Itu maksud dari manajemen konflik. Nah, ini berikut ini model konflik dinamis. Ini dari triggernya. Triggernya itu bisa mengarah ke konstruktif dan destruktif. Yang konstruktif respon itu bisa bisa fokus on problem solving. Jadi dia itu fokusnya itu ke penyelesaian masalah. Kalau ke yang konstruktif. Terus positive effect itu bisa menyelesaikan konflik itu secara secara benar-benar beres gitu, dengan
sedikit sekali tekanan, kemudian bisa memuaskan antar yang memiliki konflik ini, itu secara yang konstruktif. Kalau yang destruktif itu bisa menyebabkan kayak fokusnya itu ke satu orang aja, kayak benar-benar memihak. Kalau buat yang destruktif bisa ngakibatin negatif emosi yang negatif itu kayak kamu akhirnya membenci dari teman yang berkonflik dengan kamu, nggak ada penyelesaian, tekanannya bakal naik, bakal yang rubah dari grup ini, bakal mecah, nggak bisa jadi satu. Nah ini yang tadi aku bilangin, yang dampak konflik, kalau yang destruktif itu biasanya itu produktivitasnya itu menurun, nggak peduli lagi kayak ya udah aku konflik sama dia, mager aku kerja mbek ini, mager aku kerja mbek caiki, wis gak bambet, gak kerja sisan. Jadi produktivitas itu menurun, terus kepercayaan merosot, udah nggak ada saling percaya lagi. Terus informasi dirahasiakan, harus komunikasi terganggu, KUK terganggu. Kamu ngerti nggak sih ketika kamu kayak ada masalah sama teman kamu, dan kamu itu tahu ada info terbaru, tapi kamu itu ada konflik sama dia, akhirnya kamu itu males gitu. Ya wis lah, ini gak usah dikandani. Ngapain ngandani dek ini? Ngapain ngasih tahu dia? Terus timbul masalah moral dan proses pengambilan keputusan tertunda. Untuk yang konstruktif, motivasi meningkat, loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat, kreativitas meningkat, dan membantu upaya mencapai tujuan. Itu yang konstruktif. Nah ini contoh konflik. Ini konflik yang berdasarkan konflik dinamis. Yang pertama itu konflik kognitif. Itu yang fokus tugasnya itu pusatnya itu yang terlibat. Akhirnya tetap membutuhkan satu orang untuk memecahkan masalah. Pada konflik afektif itu dia lebih mengedepankan mengenai emosional dari setiap yang konflik ini. Bisa menyebabkan efek negatif. Kalau misalkan kamu nggak puas dengan keputusan dari konflik ini, pasti ngerasa kayak, aduh kayak aku kayak ini memihak ibu deh. Kayak dia lebih memihak dia deh, nggak pernah memihak aku. Dia akhirnya kayak kebawa emosi, terus akhirnya berkurang rasa kepercayaan tadi dan lain sebagainya. Nah ini buat level organizational performance, bisa level dari konflik itu bisa low, bisa high, dan bisa level outcome itu begitu. Dari sini ada yang mau didiskusikan teman-teman. Kita banyak diskusi aja ya, nggak menjamin apa yang aku sampaikan ini aku lebih paham daripada kalian, bahkan kalian tuh bisa ngajarin aku. Monggo teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Mungkin untuk teman-teman yang pengen ngasih tanggapan atau bertanya bisa langsung raise hand. Kalau ada kendala jaringan mungkin bisa tulis di kolom chat. Mungkin bisa dilanjutin dulu. Oke. Ya, dan selanjutnya ada trigger konflik. Ini itu diperlukan pada saat unit kerja mengalami penurunan produktivitas atau terdapat kelompok-kelompok yang belum memenuhi standar kerja yang ditetapkan. Trigger konflik itu gini. Pasti kalau kalian dalam suatu permasalahan, kalian ada permasalahan dengan teman kalian, pasti butuh seseorang untuk men-trigger kalian untuk menyelesaikan konflik itu. Jadi kayak ada perantara, trigger itu kayak perantara gitu, kayak buat menekan terjadinya konflik. Itu trigger konflik. Nah, ini beberapa metode trigger konflik. Yang pertama, memasukkan anggota yang memiliki sikap, perilaku, serta pandangan yang berbeda dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua, merestrukturisasi organisasi, terutama rotasi jabatan dan pembagian tugas-tugas baru. Yang ketiga, menyampaikan inovasi yang bertentangan dengan kebiasaan yang dialami. Yang keempat, meningkatkan persaingan dengan cara menawarkan insentif, promosi jabatan, ataupun penghargaan lainnya. Yang kelima, terakhir, memilih pemimpin baru atau leader yang lebih demokratis.
Ada yang ditanyakan di sini teman-teman? Oh, mungkin ada pertanyaan Mbak di kolom chat. Jadi saya bacakan ya Mbak. Jadi Ya. izin bertanya Mbak, saya Ahmad dari Merpati Putih. Saya masih kurang paham mengenai diagram level of conflict yang telah ditunjukkan. Mohon penjelasannya Mbak. Yang ini. Ya, ini tuh kayak gambaran gitu loh. Konflik itu yang awalnya dari yang biasa aja, yang di low ini. Saya anotit kemana nih? Bentar. Permisi, saya ingin bertanya tentang diagram ini yang konflik dan Ya. jadi di sini dituliskan kan apabila konfliknya itu rendah, dia eh, performa organisasinya itu kecil gitu. Harusnya kan kalau dia nggak ada masalah, ini kan performanya bisa meningkat gitu kan? Atau gimana? Mungkin bisa dikasih pandangan mengenai ini. Ya sebenarnya ini bisa berlanjut ke yang tadi saya. Jadi kasih gambaran dulu. Kalau di dalam buat performa organisasi sendiri, ketika kalau kamu mempunyai konflik yang biasa-biasa aja kecil, itu bisa aja performa organisasi tetap biasa. Karena apa? Kamu masih belum ada trigger untuk ke sana. Jadi belum ada kayak tantangan, kayak masih standar lurus-lurus aja. Yang masih ada di sini. Sorry, kok warna putih. Masih ada di sini. Jadi ini diibaratkan standar dari organisasi, level organisasi performanya itu masih rendah. Soalnya masih belum ada konflik, belum ada masalah, masih belum ada kayak tahapan-tahapan kedepannya kayak gimana. Kayak masih benar-benar di low. Tapi ketika kamu udah nyampe di yang B, di sini, kamu pasti tahu kayak apa ya. Di sini, kalau yang di B ini kan berarti kamu udah tahu gitu loh. Permasalahannya itu seperti apa. Tantangannya seperti apa. Treatmentnya seperti apa. Makanya bisa meningkatkan performa dari organisasi. Bagaimana cara memanage itu ketika di B ini. Kan level of konflik di B ini kan. Jadi ini benar-benar konfliknya udah benar-benar gede dan gimana caranya kalian mengolah konflik ini biar bisa meningkatkan performa dari organisasi. Mungkin dengan cara menyelesaikan dengan cara mediasi atau dengan cara mempertemukan dua orang ini atau dengan cara menambah seseorang buat jadi yang bagian komunikator ini. Nah, di level C ini, ketika kalian semua sudah melewati di tahap B ini, kembali ke C ini, jadi kalian itu nggak bakal kaget. Level performance organisasinya pasti akan tetap berjalan. Kenapa dia di bawah? Ya soalnya kalian udah pernah ngalamin itu. Itu kayak gelombang sinus gitu loh. Tetap berkelanjutan. Kalau kamu nggak bisa struggle, kamu balik lagi ke level organisasi performance itu yang di low itu. Tapi ketika kamu bisa struggle, kamu bisa naikkan level organisasi performance itu yang di titik B. Ini terjadi secara berkala. Ngejawab nggak? Tadi siapa yang nanya? Enggak. Oh iya, terima kasih sudah terjawab sih, Mas. Terima kasih ya. Iya. Lanjut dulu ya, teman-teman. Tadi yang pertanyaan dari yang dari Merpati Putih terjawab enggak? Ya, tadi pertanyaan dari Merpati Putih dari Mas Ahmad, Masnya nanya dia tuh masih kurang paham mengenai diagram level. Lanjut ke materi, lanjut ke slide berikutnya. Buat metode trigger konflik ada yang ditanyakan, teman-teman? Atau lanjut? Oh iya, maaf motong dikit Mbak. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Ahmad sudah terjawab. Ya. Atau mau lanjut lagi teman-teman? Kita diskusi aja, jangan sungkan, santai. Lanjut ya.
Iya, mungkin bisa dilanjuti dulu, Mbak. Nah, ini level dari konflik tadi. Yang pertama difference, misunderstanding, disagreement, discord, dan polarization. Difference. Yang pertama itu difference. Ketika pihak yang terlibat ini tuh memiliki perspektif yang berbeda. Itu udah masuk ke level 1, difference itu. Yang kedua, terciptalah misunderstanding, kesalahpahaman. Kesalahpahaman antara dua pihak ini. Dan ketiga, disagreement, ini ketika dua orang itu melihat situasi yang berbeda. Jadi kayak apa ya? Kayak mereka itu mencoba nggak peduli lagi gitu. Mereka itu posisinya apa, mereka sebagai apa, itu mulai di disagreement. Ini titik paling tinggi, level paling tinggi dari konflik. Udah kayak apa ya? Akhirnya ke bawah ke kepentingan masing-masing. Itu disagreement. Yang keempat discord, ini mulai diselesaikan. Maka discord ini biasanya mereka memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik. Jadi mereka mulai mulai saling kritik. Tapi untuk menuju ke penyelesaian, mulai saling kritik, mulai saling menghalangi, mulai saling judge satu sama lain. Discord. Ke polarization. Polarization ini mereka ngambil skenario terburuk. Jadi mereka ini ngambil kayak mediator, orang ketiga, untuk menengahi dari perbedaan pendapat ini, dari perbedaan pola pikir, dari perbedaan pandangan itu. Ini satu orang ini, dia butuh orang untuk menyelesaikan itu. Ini di tahap polarization. Di sini ada yang ditanyakan teman-teman. Gampangannya itu yang dari awal perbedaan pendapat, kedua kesalahpahaman, perbedaan pendapat akhirnya menyebabkan mereka disebut dengan pemikiran masing-masing, perspektifnya masing-masing, kedua itu misunderstanding, mulai terjadi kesalahpahaman, yang ketiga itu udah nggak ngelihat orang lain itu sebagai apa, dan lain sebagainya, yang keempat mulai ngejudge, mulai menghalangi, yang kelima ini mulai menyelesaikan. Jadi mereka butuh orang untuk menyelesaikan, itu ngambil skenario terburuknya, entah mereka mau menyelesaikan secara pribadi atau butuh orang lain. Kayak gitu. Ya, teman-teman mungkin ada yang Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand, atau kalau ada kendala jaringan bisa tulis di kolom chat. Atau lanjut dulu. Mungkin bisa dilanjutin dulu, Mbak. Nah, yang selanjutnya itu ini ada beberapa gaya manajemen konflik. Ada beberapa gaya untuk memanajemen konflik. Ini yang menurut Johnson di dalam Velikovsky. Ini kalian mungkin kalau yang udah pernah ikut pelatihan pasti pernah dapat ini. Kita kayak kompas secara garis besarnya aja. Yang pertama itu gaya Yu, kompetitif. Ini tuh gaya ini digunakan ketika yang pertama melibatkan perbedaan personal yang sudah diubah. Jadi mereka sama-sama kekeh dengan keputusannya, sama-sama kekeh dengan anggapannya, perspektifnya. Intinya kayak keras kepala. Kalau di sini. Yang kedua, dukungan hubungan tidak terlalu penting. Dia nggak peduli dampaknya ke depannya itu kayak gimana. Entah hubungan dia ini bakal renggang atau gimana, itu nggak peduli. Terus yang ketiga, ada pihak yang mengambil keuntungan atau memiliki tingkah laku tidak kompetitif. Yang mereka pentingkan itu kepuasan diri mereka sendiri. Keputusan yang tentang kepuasan diri sendiri lah untuk mengambil keputusan. Yang keempat, memecah konflik sangat mendesak dan keputusan harus segera diambil. Ini biasanya digunakan ketika biasanya kalau misalkan di UKM itu ada keputusan cepat yang harus diambil. Kayak contohnya ketika kayak birokrasi, kayak misalkan contoh masalah RAB turun dan lain sebagainya. Biasanya itu ketua itu nggak harus kayak ngerembukin dulu ke bawah-bawahannya, jadi benar-benar berpikir sendiri dan akhirnya ngambil
ambil keputusan itu secara sepihak. Yang kelima, keputusan yang tidak disukai harus diterapkan. Biasanya itu kemungkinan kayak keputusan yang paling jelek biasanya. Jadi dampak impact-nya itu kerasa banget. Ciri-cirinya ini cenderung menggunakan tipe manajemen konflik memaksa atau kompetisi, orientasi tinggi terhadap hasil, agresif dalam menyelesaikan konflik, bersifat autokratik, berwibawa, tidak kooperatif dan mengancam dan intimidasi. Yang kelima, menerapkan binus strategi. Menerapkan binus strategi ini tergantung dari kondisinya teman-teman. Ketika kamu melihat dalam sudut pandangmu sendiri benar, tapi belum tentu dalam sudut pandang orang lain itu benar. Jadi kayak benar-benar apa ya? Akhirnya kayak memaksa gitu loh. Harus mau nggak mau tetap ngambil keputusan ini. Sorry. Saya dulu. Jadi kayak benar-benar cenderung keputusannya itu harus diambil secara cepat. Yang tadi contohnya kayak birokrasi itu. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungannya itu apabila keputusannya diambil benar, maka akan dihasilkan keputusan yang lebih baik tanpa melalui kompromi. Kayak tadi contohnya dari birokrasi. Kalau misalkan ketuamu benar ngambil keputusannya, masalah duit dan lain sebagainya, duitmu cair. Kalau enggak benar, pasti ketuamu ini dicela tuh, dijelek-jelekan, dihina oleh teman-temanmu. Gara-gara keputusanmu gitu. Duitnya gak cair. Ya opo iki terusan. Ya opo nasib UKM kita. Biasanya kayak gitu. Kalau itu dia ngambil keputusan yang benar, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi ketika keputusannya salah, bisa menimbulkan kebencian. Akhirnya musuh sama ketua dari UKM kalian masing-masing. Yang kedua itu kayak kura-kura atau voiding. Ini digunakan apabila yang pertama konflik atau isu yang timbul itu sepele. Konfrontasi dapat merusak hubungan kerja. Ada kesempatan untuk memuaskan apa yang lawan konflik inginkan, yang dapat menyelesaikan masalah dan menimbulkan kekacauan daripada keuntungan. Yang kelima, mengumpulkan informasi lebih penting daripada keputusan segera. Yang keenam, pihak lain lebih efektif menyelesaikan konflik. Yang ketujuh, batasan waktu yang mengharuskan untuk menunda manajemen konflik. Nah, ini biasanya tuh konfliknya itu sepele. Biasanya antar individu sama individu. Gara-gara mungkin koordinasinya nggak lancar, terus dia hilang-hilangan dan bambet, terus akhirnya nggak bisa dihubungi. Itu kayak akhirnya terjadi miskom antara dari yang satu sama yang lain. Ciri-cirinya itu menghindar atau menarik diri dari konflik, bertindak tidak kooperatif dan cenderung menyerah pada tujuan pribadinya dan menekan lulus strategi. Akhirnya kalau tipe ini itu dia itu kayak apa ya? Nggak pengen menyelesaikan konflik. Jadi benar-benar kayak ya wes laku konflik beda ini sakarmu bas koyo piye mengarepe ya wes koyo ngene. Kayak nggak peduli lagi ke depannya itu kayak gimana. Dan akhirnya konflik yang mereka timbulkan itu nggak selesai. Keuntungan kerugiannya, kalau misalkan penyelesaian konflik ini dapat membantu menjaga hubungan yang mungkin ditimbulkan dari penyelesaian konflik. Jadi gini teman-teman, yang menghindari menarik diri dari konflik itu, dia itu akhirnya mengesampingkan hubungan kerjanya, jadi kayak bertindak profesional. Yang kayak tadi, profesional dan kekeluargaan. Profesional kan ya udah batasanmu sampai profesional itu apa aja. Hubungan kerja tetap terjaga, tapi ketika kalau di luar organisasi atau di luar dari forum itu, mereka tetap jadi musuh. Ya, mungkin kayak rasan-rasan dan lain sebagainya kayak gitu. Hibah. Gambarannya kayak gitu. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya dapat membantu menjaga hubungan yang mungkin ditimbulkan dari penyelesaian konflik. Konflik tetap tidak terselesaikan. Kemudian yang ketiga, gaya beruang accommodating. Yang pertama digunakan apabila yang pertama menjaga hubungan baik lebih penting daripada hal lainnya. Perintah atau perubahan tidak penting bagi akomodator. Yang ketiga, mengurangi kekalahan atau kerugian pada situasi yang tidak cocok. Dan yang terakhir, waktu terbatas atau kondisi yang harmonis lebih stabil dan berharga.
gaya manajemen konflik ini mereka tuh butuh mediasi, butuh mediator, butuh seorang yang mengakomodasinya. Jadi mereka ini butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Mereka beranggapan kalau konflik ini nggak terselesaikan, imbasnya ke depannya bakal merusak hubungan kerja. Kayak nggak ada lagi kekeluargaan dan lain sebagainya. Itu bisa merusak. Ini biasanya konklusinya, hasil dari kesimpulan konfliknya ini bisa menghindarkan mereka dari kerugian. Kayak kerugian dampak yang besar ke depannya itu kayak gimana? Gambarannya teman-teman. Nah, ciri-cirinya yang pertama, cenderung menggunakan gaya manajemen konflik akomodasi dengan menekankan pada hubungan antar manusia, tidak mementingkan tujuan pribadinya dan menyerahkannya kepada pihak lain, cenderung menyerah pada tujuan pribadinya dan menerapkan lose-win strategi. Jadi, misalkan ada dua orang yang mengalami masalah, contohnya A sama B. Yang A ini tuh pengen tujuannya tercapai dan masalahnya kelar, dan yang B ini pengen masalahnya kelar dan tujuannya tercapai. Ketika menerapkan lose-win strategi, pasti salah satunya nggak dapat mencapai tujuan pribadinya. Jadi ada yang harus salah satunya mengalah dengan mempertimbangkan dampak ke depannya itu kayak gimana. Jadi ada beberapa dampaknya ini difasilitasi oleh akomodator tadi. Dilihat dari sudut pandang akomodator tadi, gimana ketika kalau memihak A ini apa aja kerugian itu gimana, keuntungan gimana. Kalau yang B gimana, sama. Nanti biar akomodator yang yang memutuskan. Jadi mungkin nanti ujung-ujungnya ada salah satu dari tujuan pribadinya yang nggak tercapai. Ini lose-win strategi. Ini keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama dapat mempertahankan hubungan. Yang untuk kerugiannya, sikap menyerah membuat pribadi akan tidak produktif. Gaya selanjutnya itu gaya bunuh hantu. Yang pertama digunakan apabila yang pertama membina hubungan merupakan sesuatu hal yang terpenting. Waktu bukanlah merupakan batasan, mementingkan fungsi hasil. Konflik terjadi dengan teman sesama yang teman dekat, mencoba mencari komitmen dengan proses mufakat. Kemudian yang terakhir, belajar dan mencoba menggabungkan berbagai perspektif yang berbeda. Ini biasanya terjadi di dalam staff. Nanti mungkin kalau kalian punya adik-adik 2020, kalian pasti bakal ngerasain kayak gini. Kayak benar-benar mempertimbangkan baik buruknya keputusan yang akan terjadi ketika ada konflik tersebut. Jadi benar-benar fungsi hasil, bukan fungsi waktu. Benar-benar mencari titik di mana sedikit sekali resiko yang bakal tercapai, yang bakal terjadi ketika masalah ini terselesaikan. Jadi menggabungkan beberapa persepsi yang berbeda, kan banyak kan adik-adik kalian 2020 dengan pemikiran yang berbeda, mindset yang berbeda, cara pola pikir yang berbeda, pasti berbeda-beda. Kalian di sini menggabungkan semuanya, godok jadi satu. Kayak mencari mana perspektif yang terbaik, dan akhirnya ketika kalian memusyawarahkan keputusan ini, semuanya berakhir pada tanda mufakat. Ciri-cirinya cenderung menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi dengan menghargai tujuannya dan hubungan terhadap pihak lain, melihat konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan, dan terakhir mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, win-win solution. Keuntungannya, kedua pihak mendapatkan apa yang diinginkan dan mengurangi perasaan negatif, dan kekurangannya memerlukan waktu yang usaha keras. Berikutnya adalah gaya rubah compromising. Digunakan apabila yang pertama, isu penting atau kompleks tidak menghasilkan solusi yang simpel dan jelas. Yang kedua, orang yang terlibat konflik memiliki kekuatan yang sama dan ketertarikan yang tinggi terhadap suatu konflik dengan solusi yang berbeda, tidak ada batasan waktu. Jadi mereka ini punya masalah, mereka berdua ini ada masalah. Dan itu ketika dua orang ini ada masalah, yang A dengan punya pikiran sendiri, yang B punya pikiran sendiri. Yang A ini memiliki kayak pola pikirnya itu kayak keras kepala banget, dan yang B ini juga keras kepala banget dengan pemecahan solusi yang berbeda. Kayak gitu gambarannya teman-teman kalau bagi yang kayak manajemen ini. Terus ciri-cirinya ini
Yang pertama, menggunakan gaya manajemen konflik kompromi dengan menekankan pada tujuan dan hubungan antar manusia. Yang kedua, bersedia untuk mengurangi beberapa tujuan yang diinginkannya. Yang ketiga, pendekatan kompromi bisa bersifat kooperatif pada tujuan pribadi, sehingga menciptakan kondisi win-loss atau loss-loss. Pada gaya ini, kalau misalkan mereka kan nggak ada batasan waktu ya buat diskusi dan lain sebagainya. Ketika mereka benar-benar pengen mendapatkan hasil yang paling maksimal, nah di situ kayak menekankan egonya masing-masing. Jadi mereka itu berangkat untuk tujuan yang sama. Tujuannya itu menyelesaikan konflik. Jadi kayak tetap mempertimbangkan, bisa aja mereka membawa kepentingan pribadinya. Yang satu ini bisa membawa kepentingan pribadinya, yang satu enggak. Atau keduanya sama-sama enggak mencapai keuntungan pribadinya masing-masing. Nah, ini keuntungan sama kerugiannya. Yang pertama, buat keuntungannya, hubungan dapat tetap terjaga dan konflik dapat dihilangkan atau diselesaikan. Buat yang kerugiannya, kompromi dapat memuaskan hasil yang kurang ideal. Kenapa kurang ideal? Tadi, ketika udah sampai ke loss-loss solution dan menyebabkan itu konflik itu tetap kayak apa ya, konflik itu nggak bakal terselesaikan, pasti bakal menyisa gitu, tetap bakal membekas, jadi nggak bakal bisa hilang. Nah, ini kayaknya terakhir deh. Gimana treatment kita seharusnya dalam merespon konflik? Yang pertama itu berusaha memahami konflik itu, berusaha memahami antar dua orang yang terlibat konflik atau antar individu dengan kelompok atau kelompok. Itu kita kayak memahami gitu loh, apa sih inti dari masalah tersebut? Apa sih yang menyebabkan konflik ini? Nggak boleh kayak kamu di sini tuh sebagai penengah, nggak bisa kayak kamu memihak A, kamu memihak B, nggak bisa. Benar-benar di sini sebagai penengah, kalau berusaha memahami. Terus yang kedua, mengakui dan menghargai perasaan orang lain. Gimana kamu cara kan kamu ketika meminta ibaratkan cerita, pasti kan dapat cerita kan dari A sama B, pasti dengan kondisi yang berbeda. Gimana kamu tetap caranya menghargai perasaan mereka dan kayak apa ya, tetap gitu loh. Kalian dengerin aja. Sudut pandang dari A sama sudut pandang dari B pasti berbeda. Yang ketiga, memahami sebab timbulnya perasaan tertentu yang membuat orang lain bersikap negatif. Balik lagi ke tadi, pengertiannya tadi, gimana cara kalian ini jangan sampai kalian jangan sampai kalian pas nyelesain masalah, dengerin cerita dari masing-masing mereka ini, kalian itu kayak terbawa perasaan. Jadi kayak membuat salah satunya bersikap negatif ke kalian, kayak berprasangka buruk, wah kamu punya ini ya, kamu nggak punya aku. Jadi kayak jatuhnya tidak adil, tidak pada tempatnya, jadi berat sebelah. Dan menyebabkan keirian dan dengki. Yang keempat, menunjukkan empati, apa yang bisa membuatmu lebih baik. Tanyain aja, kamu pengennya kayak apa? Pengen selesai nggak masalah ini? Kamu pengen gimana selanjutnya? Tanyain aja buat menyelesaikan konflik kayak apa. Terus berusaha dipahami. Ini tuh kita nunjukin perasaan sama kebutuhan. Kita yang cerita ini tuh ngomong, wah ini loh kepentinganku yang pengen tak bawa. Ini loh perasaanku, gimana aku kok bisa konflik sama dia. Sampai sama kan yang menjelaskan pandangan pendapat tanpa memasukkan kehendak itu biarin aja, kamu cerita, dengerin aja. Mereka bercerita A, ya udah dengerin aja, yang B juga bercerita apa. Pokoknya kamu dengerin apa adanya, jangan sampai kamu memihak salah satu. Terus sama-sama memberi pilihan jalan keluar. Ketika yang pertama itu brainstorming dengan mental solutif dan mencari persamaan dan meminimalisir perbedaan. Nah, brainstorming itu penting. Gini teman-teman, langsung simulasi aja. A sama B menimbulkan A sama B ini terlibat konflik. Mungkin konflik sepele. Akhirnya A sama B ini saling mangkel. Terus kamu di sini diutus sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah. Kamu di sini tetap dengerin cerita dari A, cerita dari B. Nah, di sini kamu harus bisa nyari jalan keluar yang benar-benar solutif. Jadi kayak benar-benar memperkecil resiko saling membenci atau rusaknya hubungan kerja. Terus kamu di sini juga nyari persamaan apa aja yang menyebabkan si A sama si B ini bertengkar. Jadi akhirnya ketika kamu udah nemu semua itu, udah brainstorming cara pemecahannya,
kamu dapat jalan keluar yang benar-benar menurutmu paling ideal, paling menekan dari segala hal. Tuh. Ya, keluar. Ya itu tadi teman-teman yang bisa aku sampaikan ke kalian, mungkin agak boring. Aku ngerti kalian udah capek juga, udah jam-jam siang juga. Ya langsung aja tak kembaliin ke MC. Silakan MC. Oke, terima kasih kepada Mbak Datul atas penjelasannya. Terus tadi dari penjelasan tadi sih saya pengen nanya sih Mbak. Tadi kan ada banyak cara ya, banyak gaya tuh untuk menyelesaikan konflik gitu. Nah cuman tadi itu saya masih bingung sih, gimana misalnya kayak kalau menurut Mbak ya, gaya apa yang paling cocok nih untuk menyelesaikan konflik? Terima kasih. Oke. Sebenarnya gaya apa yang paling cocoknya digunakan kita untuk menyelesaikan konflik itu tergantung kondisi. Ada beberapa kondisi yang bisa menggunakan gaya rubah dan beberapa kondisi yang gaya pura-pura dan lain sebagainya. Itu tergantung kondisi. Tapi kalau misalkan kita ingin meminimalisir masalah yang tadi, aku lupa namanya. Jangan sampai kamu saling menjatuhkan. Gimana cara tetap menjaga hubungan kerja itu? Biasanya yang paling sering dipakai itu yang gaya burung hantu. Biasanya sering dipakai karena dia tuh tetap fungsi waktu. Dia nggak berorientasi pada fungsi waktu. Dia itu berorientasi pada fungsi hasil. Menekankan paling sedikit resiko yang terjadi di kemudian hari. Yang biasanya paling sering digunakan itu gaya burung hantu. Gitu. Menjawab, Gilbert? Oke, baik Mbak, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin bagi teman-teman yang lain yang pengen bertanya atau menanggapi, boleh raise hand. Kalau misalnya ada kendala, bisa tulis pertanyaannya di chat Zoom. Oke, mungkin bagi teman-teman yang pengen bertanya, bisa aja langsung bertanya. Jangan malu bertanya ya teman-teman. Mumpung nih masih ada kesempatan untuk bertanya. Baik teman-teman, ini saya tunggu sampai jam 11.42 ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin masih belum isi presensi, boleh diisi dulu link presensi yang dibagikan panitia di kolom chat. Bagi yang mau bertanya, bisa langsung bertanya. Atau mungkin kalau ada kendala, oke. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Mas Hafiz dari Fast NMSC. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana jika masalah di antara dua pihak itu
antara benar dan salah. Dan jika sebagai penengah, netralnya itu harus bagaimana? Jika kita tahu memang satu pihak itu salah. Oke, terima Bagi kasih. Mbak. Oke, terima kasih pertanyaan dari Hafiz. Nah, di sini kan kamu kan sebagai penengah. Ini benar apa salahnya kan udah pasti benar sama salah ya. Gimana caranya kamu tetap, bukan berarti kamu di sini penengah itu memihak antara satu sama lain, enggak kayak gitu maksudnya. Kamu dengerin aja persepsinya mereka kayak gimana, mereka ketika mereka bercerita ke kamu itu kayak apa, dengerin aja dulu. Nanti pas kamu udah tahu yang ini salah, yang ini benar, kasih aja pendekatan. Ada beberapa pendekatan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, bisa dari profesional itu bisa. Nah kalau secara kalau kamu tahu apa namanya yang satu ini salah, kamu tahu dia salah, kasih aja pendekatan. Kamu kalau misalkan ditarik dari benang merahnya ini, kamu ternyata salah, langsung jangan dijat. Tapi pas bilanginnya itu jangan pas ada forum, dibilangin aja baik-baik. Mungkin kamu pas telepon atau pas chat berdua atau gimana. Tapi kalau nggak saran sih kalau chat berdua. Misalkan kayak Zoom kayak gini itu masih bisa. Kalau Zoom, kalau nggak gitu telepon itu masih memungkinkan. Dikasih aja. Kamu ini sebenarnya salah. Soalnya kamu tuh kayak gini. Nggak apa-apa kok, kamu salah itu nggak apa-apa. Nggak ada manusia yang paling benar, nggak ada manusia yang paling benar. Kita kan semua pasti juga berdosa. Gitu. Kasih aja, apa namanya, wejangan-wejangan. Udah kalau kamu emang ngerasa salah, ya udah minta maaf kok. Selesaikan masalah kalian secara pribadi. Jangan sampai nanti masalah ini ngakibatin ke hubungan kerja kalian ke depannya. Mending kalau punya masalah itu saling cepat diselesaikan gitu loh. Biar nggak ganjel. Nanti kalau yang satu ini udah bener ini, kamu juga kasih wejangan ke yang bener ini tuh ngomong. Ya udah maafin aja temenmu, mungkin nggak ngajar dan sebagainya, kasih aja pengertian. Ini pendekatannya secara personal jatuhnya nanti. Tetap catatan di sini kamu sebagai netral, nggak memihak satu sama lain. Kamu ngomong apa adanya yang disampaikan mereka, apa adanya yang mereka perbuat, itu ngomongin aja. Dan catatan kamu nggak boleh ngomong itu di depan forum atau pas ada orang banyak. Nanti ketika kalau kamu ngomong itu di depan orang banyak, pasti pasti mengakibatkan kayak perasaan nggak enak gitu. Soalnya kayak gitu itu bisa mengakibatkan produktivitasnya semakin menurun. Wah Mas ini kayak gini, pengen mempermalukan aku. Jangan sampai kayak gitu. Kayak gitu sih penyelesaiannya. Jadi tetap dibilangin pendekatannya secara personal, dibilangin apa aja kesalahannya dia, terus caranya dia gimana menyelesaikan konflik, bilangin aja. Terus yang benar ini juga kamu bilangin. Ya udah kamu tetap maafin aja dia. Nanti berakibatnya ini sebagai ini. Keuntungannya ketika masalah terselesaikan itu ini, kekurangannya itu ini. Kasih aja, ngomong aja secara personal. Itu sih kalau dua orang yang kayak gitu biasanya. Jawab nggak? Seperti tadi Hafiz. Oke, baik, terima kasih Mbak Datuk. Apakah Mas Hafiz dari VSN MC ada tanggapan? Oke, baik, sudah terjawab. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi bisa langsung raise hand atau mungkin tulis di kolom chat kalau ada kendala sinyal. Ya, silakan Michelle. Ya, Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michelle dari IVLS. Saya tadi kan di slide kan Mbaknya kan memberikan treatment bagaimana kita seharusnya dalam respon konflik ya Mbak. Kan ada berusaha memahami, lalu dibicara lagi kayak mengakui dan menghargai perasaan orang lain, memahami sebab timbulnya perasaan tertentu orang lain negatif, lalu menunjukkan empati akan bisa membuatmu lebih baik. Misalnya kita udah nerapin itu ya Mbak, terus misalnya yang pembuat konflik ini serasa malah kayak aku dikasih empati, aku dihargai, jadinya kok
misalnya dia ada konflik lagi, aku tambah seperti kayak bikinnya gitu loh Mbak, kayak "Oh, aku pasti bisa, aku menang gini soalnya aku dikasih empati sama orang-orang gitu Mbak. Mungkin cara mengatasinya orang kayak gitu itu gimana Mbak? Ya mungkin kalau empati kan kita ngomongnya merasakan apa yang dirasakan orang lain ya, kan kata arti dari empati. Mencoba merasakan dan memposisikan diri sebagai orang lain, itu empati. Lebih baiknya itu ketika dia berpikiran seperti itu, empati kamu jangan terlalu berlebihan. Soalnya benar-benar dia bakal berekspektasi tinggi sama apa yang kamu berikan, kayak sewajarnya aja. Ada beberapa orang yang kayak udah dikasih gitu sedikit, dia ekspektasinya tinggi, wah dia pasti bakal bilang aku empati sama aku dan lain sebagainya. Yang ngomongin aja dari awal itu ditekanin. Di sini kita mau menyelesaikan konflik, makanya aku pengen ngerti benang merahnya dari konflik ini apa. Coba kamu ceritain dengan detail tanpa ada yang dikurangi. Nah, kalau udah kayak gitu, kamu tuh bisa narik gitu loh benang merahnya di mana. Empati sewajarnya aja. Soalnya ketika kamu empati yang berlebihan dapat mengakibatkan dari pembuat konflik ini berekspektasi tinggi banget sama kamu. Nanti kamu yang bakal terbebani dengan kedepannya kayak apa. Kamu pasti bakal diminta untuk menyelesaikan masalah terus gitu. Tetap kayak dibatasin aja. Empati sewajarnya, simpati sewajarnya. Bisa soalnya kalau udah ke bawah sama perasaan, itu pasti ekspektasinya itu tinggi. Nah, dalam konflik itu kan harus benar-benar mengesampingkan gimana caranya kamu juga menekankan kepada pelaku konflik ini untuk menekankan egonya masing-masing, menekankan masing-masing dari perasaannya, kepentingan pribadinya. Soalnya kalau kamu bisa terbawa salah satu dari mereka, pasti kamu udah kayak, wah, gak fair ini, gak fair. Pokoknya tetap hati-hati sama apa namanya, sama treatmentnya itu hati-hati banget. Kalau kayak gitu. Gimana misal ngejawab? Oh ya Mbak, saya izin menanggapi sebentar ya Mbak. Berarti kita tuh harus pintar-pintar bagi yang empatinya kita itu seberapa persen gitu ya, profesional kita berapa persen gitu ya Mbak. Iya, soalnya ketika kalau kamu kelebihan di empatinya, itu bisa ngekibatin kayak dia ngerasa wah dan merasa kayak seenaknya gitu loh. Jadi kayak kamu ngerasa ngebela dia terus. Jadi tetap sewajarnya aja. Benar-benar profesionalitas ditekankan iya, kekeluargaan iya. Ini cara untuk konflik tetap ditekankan untuk gak sampai empati yang terlalu dalam gitu. Gimana misal? Iya Mbak, terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain? Mungkin yang lain kalau mau bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat kalau misal ada kendala sinyal. Mungkin ini aku tunggu sampai jam 11.51 ya. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, nanti lanjut ke sesi berikutnya. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan jam